Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, teman-teman sekalian dimanapun kalian berada, saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik dan menonton video kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kawan-kawan simak baik-baik mengenai rekomendasi tanaman apa ya yang diterapkan di lahan sekitar kami saat memasuki musim kemarau. Dan sebelum masuk ke pembahasan tersebut, kawan-kawan, kita akan update mengenai lahan di sekitar kami mengenai budidaya tanaman padi ya. Updatean kali ini ya, ini kan updateannya di sekitar kami tanaman padi sudah menginjak masa panen, yang dimana nanti bentar lagi akan dipanen, biasanya bebarengan dengan petak-petak yang lainnya menggunakan alat harvesting atau alat pemanen, yaitu mesin kombi ya kan kawan. Itu menggunakan mesin kombi, dan biasanya di daerah kami bagi hasil ya kan kawan, semacam itu. Lalu yang berikutnya, selain mendekati masa panen, di sini kemarin ada di tempat kami ada beberapa petak yang mengalami tanaman padinya rubuh. Ya, rubuh ini diakibatkan kemarin beberapa waktu yang lalu ada hujan disertai angin ya, dan dimana itu tanaman padi yang memiliki postur yang tinggi, kondisinya sudah mau panen, dalam artian tanaman padinya sudah berisi ya, berat kawan-kawan. Karena adanya hujan berlebih, tanaman padinya tidak kuat dan pada akhirnya roboh. Nah, inilah seluk-beluk resiko dalam membudidayakan padi ya. Dan itu solusinya di tempat sekitar kami ini ya kan, coba saya dekatkan. Nah, itu solusinya pada di tali ya kan kawan. Jadi beberapa tanaman padi dikumpulkan jadi satu, lalu diikat dan ditali ya menggunakan rafia ataupun alat lainnya, yang jelas fungsinya untuk mengikat lah ya, agar tanaman padinya bisa agak sedikit tegak, dan yang jelas agar nantinya hasil panen padinya ini ya kan kawan berupa berupa gabah nantinya itu tidak tercelup dengan air. Kalau tercelup dengan air yang berada di bawah, nah itu biasanya pada tumbuh ya kan kawan. Kalau dijadikan beras itu rasanya kurang enak, ataupun bahkan tidak jadi beras ya kan kawan, semacam itu. Nah, yang selanjutnya karena ini sudah memasuki musim panen bentar lagi, nah itu selanjutnya kita akan menghadapi musim kemarau ya, karena ini intensitas hujannya sudah jarang kan kawan, dan akan terjadi biasanya musim kemarau. Nah, itu biasanya di lahan kami, di lahan budidaya kami ya, di sekitar sini terutama, itu setelah padi itu bisa dioptimalkan kembali dengan menanam tanaman yaitu berupa jagung. Nah, tanaman jagung ini salah satu tanaman yang perawatannya hampir sama kayak padi ya, hanya saja kalau jagung lebih mengutamakan lahan yang agak sedikit kering, karena di daerah kami di musim kemarau itu kondisinya tanahnya itu tidak becek tapi lembab kan kawan, dan airnya kalau misal dioptimalkan dengan menggunakan mesin diesel ya, ambil dari sumur bor ya, bantuan dari pemerintah kemarin itu ada, itu nanti kalau untuk buat budidaya jagung masih bisa membackup ya, masih bisa memenuhi kebutuhan dari si jagung tersebut ya. Sementara itu jagung di sini ya harganya lumayan. Kemarin kita pada video sebelumnya tanaman jagung yang kita itu panen kan kawan, pada video sebelumnya itu keuntungannya mah jauh lebih banyak dibandingkan si padinya kan kawan,
semacam itu. Sehingga saya rekomendasikan untuk kawan-kawan yang lahannya agak sedikit kering, itu direkomendasikan dengan membudidayakan tanaman jagung. Akan tetapi kami juga belajar dari pengalaman dan juga belajar dari teori-teori serta di channel-channel lainnya, itu tanaman jagung ternyata bisa ditumpang sarikan dengan tanaman jagung ya. Kalau dulu orang tua kami di daerah Lampung ya, dulu di Lampung itu dikombinasikan dengan tanaman kacang, yaitu kacang tanah ya kan kawan. Nah, dengan kombinasi tanaman kacang tanah atau biasa disebut tumpang sari itu juga bisa nanti memaksimalkan lahan budidaya kawan. Ya, hanya saja memang modalnya agak tambah ya, tambah beli benih kacang. Tapi sekali membudidayakan panen dua kan kawan, panen kacang tanah juga panen jagung kan kawan, semacam itu. Nah, kacang tanah sendiri yang ditumpang sarikan dengan jagung ya, itu akan bisa menyuburkan lahan budidaya kawan, karena kacang tanah sendiri dapat menfiksasi nitrogen ya, yang dimana daunnya nanti bisa buat pakan ternak ataupun sebagai pupuk. Dan di sisi lain juga akarnya kan berkoordinasi dengan mikroorganisme yang dapat menfiksasi nitrogen. Nah, itu dapat menghidupkan biologi dari lahan budidaya kawan-kawan, semacam itu. Dengan menghidupkan biologi yang ada di lahan budidaya kawan, nanti harapannya tanam berikutnya bisa maksimal, semacam itu kan kawan. Dan di sisi lain juga dengan tumpang sari jagung dan kacang dapat mengoptimalkan lahan ya, karena yaitu sekali panen ya, bisa panen kacang juga bisa panen jagung. Dan di sisi lain produktivitas lahannya kan otomatis meningkat ya, tidak hanya satu tanaman saja tapi dua ya kan kawan. Jadi hasilnya memperoleh dua. Dan yang jelas biomasa dari kacang dan jagung itu bisa direkomendasikan untuk peternak. Jadi keberlanjutannya ada ya kan kawan, bagi para peternak yang memiliki hewan ternak di rumahnya kan kawan, semacam itu. Sehingga bisa buat pakan ternak, bisa mendapat hasil yang meningkat ya, double lah semacam itu. Dan yang jelas di musim kemarau itu lahannya tidak terlantar sia-sia kan kawan ya, bisa menyuburkan juga menghasilkan. Lalu yang berikutnya tumpang sari ya, yang ditanami, yang kita tanami jagung itu, kita tanami kacang itu juga bertujuan menekan perkembangan dan pertumbuhan gulma ya. Perkembangan dan pertumbuhan gulma tersebut itu menurut kami ya kan kawan, itu kalau dibiarkan ya yang untung yang dapat gulmanya atau rumputnya kan kawan, semacam itu. Tapi kalau dengan kita tanami kacang ya di antara tanaman jagung, itu nanti pertumbuhan gulma yang berada di lahan kawan-kawan bisa ditekan dengan rimbunnya tanaman kacang tersebut. Sehingga ketika pertumbuhan gulma bisa ditekan, otomatis kemungkinan penyakit-penyakit yang ada di gulma itu juga bisa ditekan. Harapannya semacam itu. Dan hama-hama pun juga bisa ditekan. Tapi yang jelas kalau kita lantarkan biasanya ada gulma, yang dimana gulma itu membawa penyakit ya kan, membawa penyakit yang bermacam-macam lah, semacam itu. Nah, itu penekanannya dengan cara membudidayakan jagung dengan jagung dan kacang dengan maksimal lah ya kan. Jadi tanamannya tanaman sehat, dan itu akan menekan dari si gulma tersebut ya, yang membawa penyakit. Dan yang jelas selain itu juga kawan-kawan, tanaman jagung dan kacang itu adalah salah satu komoditas yang banyak dibutuhkan di pasaran ya, banyak dimanfaatkan di pasaran. Jadi kawan-kawan kalau membudidayakan itu ya, itu biasanya cukup mudah ya untuk dijual.
ya, entah kan kawan jual ke pengepul ataupun jual ke konsumennya langsung. Tapi kalau kami ya itu saya saranin kalau jumlahnya sedikit ya, tidak terlalu banyak ya, kan langsung di konsumen ya, kita jual dengan harga yang sedikit rendah dari pasar, tapi untung dari sisi petaninya kan kawan ya, lebih tinggi dari petaninya. Karena kalau kita jual di pengepul itu jalur distribusinya terlalu banyak, sehingga petani lah yang dirugikan, harganya murah sekali ya kan dan lain sebagainya. Tapi kalau kemarin pengalaman kami, kita jual di pengepul saja sudah untung kan kawan, apalagi kalau kawan-kawan bisa menjualnya sendiri, apalagi ditambah kawan-kawan bisa mengolahnya ya, kayak kacang tanah diolah jadi makanan berupa makanan ringan ya, snack itu ya, pengisi snack itu ya, kacang-kacang itu ya, kacang telur atau apa ya, diolah kayak gitu dijual. Nah kan bisa meningkatkan nilai dari hasil panen kawan. Misal pun jagung ya, yang ditanam jagung pakan, nah, kawan mungkin jagung pakannya dipecah atau diolah lebih sesuai dengan ukuran dari pelatuk hewan yang memakan jagung tersebut. Nah itu kan kawan nanti harganya lebih, ibarat jagung ya, jagung biasa harganya 5.000, tapi setelah digiling menjadi 8.000 per kilonya. Nah 1 kilo saja sudah ada margin 3.000, itu dikali berapa kilo sekali panen ya, dan itu pun kemarin panennya ratusan ya. Kalau 3.000 kali ratusan sudah banyak sekali kan apalagi lahan kawan ukurannya jauh lebih besar, jauh lebih luas. Nah itu lebih menguntungkan. Dan itu kemarin ya kita membudidayakan jagung itu, jagungnya saja sudah untung banyak kan kawan, apalagi kalau kan besok bisa membudidayakan tumpang sari antara jagung dan kacang. Yang jelas kan kawan, saya saranin tetap dipelajari lagi mengenai tumpang sari jagung dan kacang tanah. Yang jelas saya rekomendasikan bagi lahan-lahan yang di musim kemarau itu kesulitan air ya, meskipun ada kalau semisal kita mengambilnya dari beberapa sumber mata air ya kan kawan, semacam itu. Dan itu rekomendasi ketika memasuki musim kemarau di lahan budidaya seperti lahan kami ini. Oke kan kawan, itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Yang jelas kan bisa mengambil sisi positifnya, manfaatnya, hikmahnya, dan meninggalkan sisi negatif maupun kekurangan dan kesalahan kami. Oke kan kawan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.